Halo sahabat, ketemu lagi di channel Kang Deden. Kali ini kita akan membahas kelanjutan buku Sukses dan Bahagia yang ditulis DS Nugraha bab 8 tentang memaafkan adalah kunci membangun hubungan sehat dan bahagia. Mari kita simak videonya. Memaafkan adalah kunci membangun hubungan yang sehat dan bahagia. Dalam hidup, tidak jarang kita terlibat dalam konflik dengan orang lain, baik itu keluarga, teman, atau rekan kerja. Konflik ini bisa terjadi karena perbedaan pandangan, kesalahpahaman, atau karena suatu tindakan yang kurang tepat. Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk meminta maaf dan memaafkan. Dalam bab ini, kita akan membahas pentingnya meminta maaf dan memaafkan, serta memberikan contoh-contoh keseharian dalam mengaplikasikannya. Pentingnya meminta maaf. Mengapa penting untuk meminta maaf? Berikut adalah beberapa alasan mengapa meminta maaf sangat penting dalam hubungan antar manusia. 1. Memperbaiki hubungan. Meminta maaf membantu memperbaiki hubungan yang rusak. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan rasa penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. 2. Menunjukkan kebijaksanaan dan kematangan. Meminta maaf menunjukkan kebijaksanaan dan kematangan dari diri kita sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab atas kesalahan yang kita lakukan dan memiliki niat untuk mengubah perilaku yang salah tersebut. 3. Membuka jalan untuk perbaikan dan pemaafan. Meminta maaf membuka jalan untuk perbaikan dan pemaafan. Dengan meminta maaf, kita memberikan kesempatan bagi diri kita dan orang lain untuk melakukan perbaikan dan memaafkan kesalahan yang sudah terjadi. Contoh-contoh keseharian dalam meminta maaf. Setelah mengetahui tentang pentingnya meminta maaf, kita dapat mencoba untuk menerapkan hal-hal yang telah dibahas di atas dalam keseharian kita. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana kita dapat meminta maaf dalam situasi yang berbeda. 1. Meminta maaf kepada pasangan. Ketika terjadi pertengkaran atau kesalahpahaman dengan pasangan, sangat penting untuk meminta maaf. Kita dapat mengatakan kata-kata yang jujur dan mengakui kesalahan yang kita lakukan, serta menunjukkan keinginan untuk memperbaiki hubungan. 2. Meminta maaf kepada teman. Ketika kita melakukan kesalahan terhadap teman, kita dapat meminta maaf secara langsung dan menunjukkan keinginan untuk memperbaiki hubungan. Hal ini dapat dilakukan dengan berkata jujur dan menunjukkan rasa penyesalan atas tindakan kita. 3. Meminta maaf kepada atasan atau bawahan. Ketika kita melakukan kesalahan dalam pekerjaan, sangat penting untuk meminta maaf kepada atasan atau bawahan. Kita dapat meminta maaf dengan menunjukkan rasa penyesalan atas kesalahan yang kita lakukan, serta menunjukkan keinginan untuk melakukan perbaikan. Pentingnya memaafkan. Mengapa penting untuk memaafkan? Berikut adalah beberapa alasan mengapa memaafkan sangat penting dalam hubungan antar manusia. 1. Membuka peluang untuk hubungan yang lebih baik. Memaafkan membuka peluang untuk hubungan yang lebih baik dengan orang yang pernah kita konflik. Dengan memaafkan, kita memberikan kesempatan bagi orang lain untuk memperbaiki diri dan hubungan yang telah rusak. 2. Meningkatkan kualitas hidup. Memaafkan dapat meningkatkan kualitas hidup kita sendiri. Kita dapat merasa lebih lega dan bahagia ketika kita memaafkan orang lain yang telah melakukan kesalahan kepada kita. 3. Menunjukkan kebijaksanaan dan kematangan. Memaafkan juga menunjukkan kebijaksanaan dan kematangan dari diri kita sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kita dapat mengendalikan emosi dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Contoh-contoh keseharian dalam memaafkan. Setelah mengetahui tentang pentingnya memaafkan, kita dapat mencoba untuk menerapkan hal-hal yang telah dibahas di atas dalam keseharian kita. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana kita dapat memaafkan dalam situasi yang berbeda. 1. Memaafkan pasangan. Ketika pasangan melakukan kesalahan atau menyakiti perasaan kita dapat mencoba untuk memaafkan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbicara secara terbuka dan jujur dengan pasangan, serta menunjukkan rasa pengertian dan keinginan untuk memperbaiki hubungan. 2. Memaafkan teman. Ketika teman kita melakukan kesalahan, kita dapat mencoba untuk memaafkan dengan menunjukkan rasa pengertian dan keinginan untuk memperbaiki hubungan. Hal ini dapat dilakukan dengan berkata jujur dan menunjukkan sikap yang terbuka terhadap teman.
3. Memaafkan atasan atau bawahan. Ketika atasan atau bawahan kita melakukan kesalahan dalam pekerjaan, kita dapat mencoba untuk memaafkan dengan menunjukkan rasa pengertian dan keinginan untuk memperbaiki hubungan. Hal ini dapat dilakukan dengan membicarakan masalah secara terbuka dan menunjukkan sikap yang terbuka terhadap atasan atau bawahan. Mengatasi kesulitan dalam memaafkan. Terkadang, kita mengalami kesulitan dalam memaafkan orang lain karena rasa sakit hati atau amarah yang terpendam. Berikut adalah beberapa cara untuk mengatasi kesulitan dalam memaafkan. 1. Melakukan meditasi atau relaksasi. Melakukan meditasi atau relaksasi dapat membantu mengendalikan emosi dan membuka pikiran kita untuk memaafkan orang lain. 2. Mengubah cara berpikir. Mengubah cara berpikir kita dari negatif menjadi positif dapat membantu kita untuk memaafkan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan berfokus pada aspek positif dari orang tersebut dan menunjukkan rasa pengertian. 3. Berbicara dengan orang terdekat atau terapis. Berbicara dengan orang terdekat atau terapis dapat membantu kita untuk mengatasi kesulitan dalam memaafkan. Orang terdekat dapat memberikan dukungan dan saran yang dapat membantu kita untuk melepaskan rasa sakit hati dan amarah, sedangkan terapis dapat membantu kita untuk mengatasi masalah emosi yang lebih dalam. 4. Menyadari manfaat dari memaafkan. Menyadari manfaat dari memaafkan juga dapat membantu kita untuk melepaskan rasa sakit hati dan amarah, serta memperbaiki hubungan yang rusak. Kesimpulan. Meminta maaf dan memaafkan merupakan kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan bahagia dengan orang lain. Dalam hidup, konflik dan kesalahan pasti terjadi, namun kita harus siap untuk meminta maaf dan memaafkan agar kita dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang bijaksana dan dewasa. Dalam mengaplikasikan hal-hal ini dalam keseharian kita harus selalu mengingat bahwa meminta maaf dan memaafkan adalah tindakan yang memerlukan ketulusan, kesabaran, dan keikhlasan. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk menjadi orang yang tulus dalam meminta maaf dan memaafkan, sehingga kita dapat membangun hubungan yang sehat dan bahagia dengan orang-orang di sekitar kita. Demikian pembahasan bab 8 tentang maaf memaafkan adalah kunci membangun hubungan sehat dan bahagia. Di video selanjutnya kita akan membahas bab 9 tentang menemukan ketenangan hidup melalui doa. Jika sahabat merasa video ini menarik dan bermanfaat, silakan like, subscribe dan share. Terima kasih.